Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aditya Devi selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa. Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpin masing-masing. Di antaranya, yang pertama, Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maulidin Simbolon. 3. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Venji Sumual. 4. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan ini pun disatukan oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari tahun 1958 bersama Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal inilah yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat, yaitu Permesta. Respon dari pemerintah pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini. Konflik ideologi. Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. 3 partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI, Partai Sosial Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI). Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta, sementara musuh yang memimpin PKI Madiun ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut. Pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan Pancasila menjadi pemicu dari konflik ini. Konflik kepentingan. Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika negara Indonesia Timur bergabung ke dalam NKRI. Namun banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan.
Pemberontakan ini terjadi pada 25 April tahun 1950 dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.